Oke, teman-teman kita lanjut ya update kita di sawit ya. Sawit, TAPG, GCCO, dan kawan-kawannya. Yang pertama kita masuk TAPG dulu ya. TAPG. Nah, TAPG ya yang pertama kali Mas Amon lihat itu sebenarnya dari ya technically dari stokastik dulu lah ya. Jebret ya. Wah, crossing ke bawah nih gitu ya. Ya udah tunggu dulu nih, tandanya apa? Masih ada potensi untuk turun. Sama teman-teman lihat juga strukturnya. Nah, ngapain dia nih? Create yang namanya lower lower high. Jadi ini sebenarnya masih posisi dalam downtrend. Apalagi Mas yang dipertimbangkan kenapa dia turun? Nah, nih ya. Break di bawah MA 100. Mas, tapi ada potensi untuk recovery gak gitu? Kalau misalnya ini benar-benar area retrace-nya dia untuk kembali lagi naik ke atas, bisa nggak? Ya ini sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ya itu tadi, yang harus dicek itu adalah ya di sini nih, ya 1.500 sampai 1.400. Ini si bro ini bisa naik nggak nih ke atas nih? Gitu ya. Kalau 1.530-nya nggak bisa, ya ini ada potensi untuk lanjut kok koreksi. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya posisi dia ketika sideways ya, kayak begini ya. Ini sebenarnya ngasih tahu dua ya. Ini si bro ini sideways untuk ke atas atau diakumulasi atau dia untuk kembali turun gitu ya. Ya kita bilangnya fase menimbang lah. Ini arah mau ditimbang dulu nih, kira-kira lebih cocok naik apa turun. Nah, disinilah kita cari ya broker transactionnya ini buangan barang apa enggak. Atau di sini retailnya ternyata udah keluar. Nah, kalau retailnya udah keluar tapi asingnya belum masuk, ya udah tinggal tunggu aja ada potensi untuk naik. Tapi ya tetap kalau ternyata kagak yakin ya udah lebih mending tunggu ketika hampir beberapa dari indikatornya tuh ngasih tahu oh ini udah sangat-sangat oversold gitu ya. Gitu untuk TAPG. Nah, kita coba cek aja foreign flow-nya dari TAPG. Nah, TAPG kan sebenarnya akum ya. Ini akum terbesar ada di 24M ya di tanggal 11, which is good gitu kan, dari 15 sampai tanggal 2 ya, meskipun ada 3 kali buangan di tanggal 2, 24 sama 16 ada outflow ya, ini tinggal dicek aja. TAPG ya kalau kemarin kan ini IF masuk, CC, AZ, buang barang siapa? Buang barang AK. Nah, ini nggak enak ya kalau si aku buang. Coba kita cek dari tanggal 15. Nah. 15 siap? Salah ya, salah tanggal. 15 nih. Nah, ZP, YU, CC. TAPG, iya betul. ZP, YU, CC, BB, BK. BK-nya ada, BB beli. Buang barang siapa? Aku RX ya. Jadi, Aura kasih sama RX jualan, oke? YPXL-nya juga jualan. Nah, kita cek 1 Desember. Oh, XL gede nih. Ada BK juga, buang barang ya, LG, aku, BB sama BQ. Gitu ya. Nah, tinggal dicek. Sekarang kita cek bener-bener kalau ini 1 Desember mana nih? Coba cek 1 Desember berarti ini kurang, oh pas di sini ya. Pas di sini ya, setelah MA itu turunnya 10%, bottomnya 18%. Ya ini nunggu dulu lah ya. Jadi per 2 minggu tadi sebenarnya ya XL-nya udah nggak kelihatan tuh. Kalau 2 minggu ya kelihatannya udah buang barang nih. XLYP. Jadi kalau dari 2 minggu apakah bisa naik ya? Ini sebenarnya clear ya. Ini clear bisa naik. Tapi ya teman-teman tetap harus pantau untuk 1475. Seandainya turun dari 1475, ya ini lebih worth it untuk nunggu lagi nih. Ini bisa double bottom formation nggak nih di sini? Gitu ya. Kalau di sini bisa, nah ini kan lebih murah dapatnya. Gitu ya. AK yang nambung RK ya. Jangan gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Itu untuk si TAPG gitu ya. Pantau-pantau lah ya. GJCO ya. Nah, ini GJCO cakep nih ya, GJCO ya. Cakep nih. Ini cakep ya. Nah, nih biasa ya Mas Amon bilang kan, EMA 100 teman-teman ya dipantau ya. Si Malakama. Kenapa? Karena EMA 100 kita bilangnya booster ya. Kalau dia set ya, mantul dari ke atas di atas EMA 100, maka dia dapat booster ya, booster buat naik lebih tinggi. Sama ketika dia breakdown EMA 100, nah ini juga dapat booster untuk turun ke bawah. Jadi kalau
naik makin didorong naik ya, kalau turun makin diinjek turun gitu ya. Itulah ya, simpelnya gitu. Nah, mungkin ya nggak semuanya begitu, tapi ya mostly begitu ya. Ya 70% lah ya. MA100 itu makanya selalu dibilang indikator yang relatif penting. Karena sebenarnya si MA itu bukan indikator sinyal ya, tapi konfirmasi daripada sebuah tren ya. Nah, makanya kita sebutnya dia, bahasa kerennya ya, dynamic support and resistance gitu. Nah, ini sebenarnya sama ya. 242 itu adalah area apa? Support nih. Sebelum dia ditembus. Jadi wajar gak kalau si bro ini dari 420-nya turun dulu ke 242 sebelum naik. Ya, ini wajar, tinggal dicek GZCO newsnya gimana, sama sawit newsnya gimana gitu ya. Itu ya. Nah, kalau sawit newsnya bagus ya silahkan. Kenapa ya? Karena teman-teman tinggal lihat. Oh ini ada nih. Ini retail nih pasti nih. Nyangkut dari 452 sampai bottomnya 420. 4240. Wah, ada yang udah loss 45%. Oke nggak? Ya oke. Itu kan. Bentar nih, ini kayaknya diriku agak salah di sini ya. Wait. Oh, 0. Oh iya. Bisa. Nah, jadi yang harus teman-teman nanti perhatikan adalah 242 ya. Kalau something happen dan tiba-tiba GZCO-nya turun agak jauh ya, 254 ya, turun sampai 254 ya, harus pasang lah stop loss-nya gitu kan. Nah, tapi ya balik lagi, kalau kita ngomongin secara momentum, ini cakep ya, ini confirm 254 sebagai support. Kenapa? Waktu dia turun di bawah 254, harga langsung naik lagi ya. Ada demand push di sini nih. Ya, buyers-nya nge-push nih buat harganya langsung jadi naik. Sama nih juga nih, sentuh 254, buyers-nya masuk lagi. Ini di penutupan kemarin kan. Jadi harganya naik dan berhasil close di atas 272. Yang mana 272 itu juga sebenarnya area support penting nih. Ya, di sini juga sama nih. Langsung buyers-nya masuk lagi gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi kita lihat juga, oh iya nih gitu ya. Stokastik flow-nya cakep mas, udah GC, udah naik juga. Jadi sebenarnya udah sinyalnya naik ke atas bisa gitu ya. Gitu. Nah, next-nya apa? Next-nya kita cek, bener gak nih gitu ya. Pakai foreign flow coba ya. GZCO nih, GZCO. Oh iya nih, akum nih bos gitu ya. 29 sampai tanggal 2. 29 sampai tanggal 2-nya akum ya, spesifik gitu kan. Oh coba mundur lagi, oh ternyata dari 19 juga udah mulai akum. Meskipun tanggal 24-nya itu kita lihat dianya ada buangan gitu ya. Tapi kalau dijumlahin kan ya secara akumulasi gitu ya. Kalau di accumulate kan sebenarnya masih akum gitu kan. Ya ini buangannya gede kapan ya? Bulan 10, coba kita cek ya. Oh ini nih, buangannya bulan 10 ini ya. Sini ya. Gede. Nah, tapi ya sudah, yang berlalu sudahlah berlalu. Kita cek dari 19 untuk si gadget CO. Nah, GZCO ya 2 minggunya XL ya. Ada XL, aku, BK, buang barangnya siapa, YB, GR, OD, nggak menarik. Terus kalau kita cek dari seminggunya tanggal 29, ini yang bagus ya, tanggal 29 nih. Baru gasken ya. CC, aku, BK, DR, EP ya. Nah ini bagus-bagus nih. Buang barangnya NI, nice ya. NI XL, nah ini XL gede ya buangannya. Mantap, OD, GR, XC. Nah ini XL, XC sama YP lah ya, lengkap. Jadi ya ini sebenarnya area buy nih, tetap nih. Sini nih. Gitu ya, tetap ya. Something happen with GZCO. Perhatikan stop loss-nya 254, jangan sampai jadi sangkut. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya konfirmasi. Ini bukan jadi lower high. Ingat ya. Tuh. Nah, jadi konfirmasinya gimana ya? Ini dia harus close besok betul-betul di atas 272. Kalau bisa ketinggian. Sorry. Ya next resistannya ya 292 gitu kan. Kalau yang udah punya barang di bawah ya ini bisa nih untuk naik ke atas. Tapi ya kalau misalnya besok ya misinya simple nih. Karena dia sudah crossing ya MA5 MA10 ya nextnya paling di atas 272. Ini udah sangat cukup buat ngasih tahu, oh ini dia beneran mau naik gitu ya, konfirmasinya sekali lagi gitu. Tapi kalau untuk entry bisa nggak ya? Ini tetap bisa nih gitu, karena ya kalau dilihat dari 254 naiknya baru 6% kan. Jadi masih bijak lah teman-teman buat consider masuk di GZCO gitu ya. Lanjut ya,
gadget CO MSSS. Nah ini yang aku sorry ya kemarin kayaknya ngebahas malah suspend ya. Suspend gadget CO tanggal 30. Berarti tanggal 2 kemarin apa yang tak bahas ya? Oh iya nih. Nah ini juga sebenarnya menarik ya. Karena dia akum. Tapi ya cek dulu, aku nggak tahu ya. Kena suspend kemarin. Ya begitulah ya teman-teman ya. Maafkan lah kalau salah, dicek lagi ya. Kadang karena kebanyakan uh, teknikalnya terlalu banyak. Sometimes ya missnya agak news ya. Newsnya agak miss sama ya kadang kalau kode sampai salah ya ingetin ya teman-teman ya. Gitu ya. Berarti antara ngantuk berarti ya. Oke lah, never mind. Anyways ya NSSS ya. Ya kalau dilihat secara teknikal ya masih uptrend ya, ini masih uptrend gitu kan. Ini 1, 2 sempat koreksi sebelum naik lagi gitu kan. Tapi ya tetap ya ditimbang-timbang lah ya, naiknya udah 29% tanpa adanya koreksi gitu kan. Jadi apa? Jadi ya seandainya nih setelah suspend ya, setelah di unsuspend turun, ya udah baru belinya pas turun gitu ya, pas udah koreksi. Tapi ya sebenarnya yang bagus dari NSSS tuh sebenarnya dia suspend tapi asingnya akum terus nih ya kan. Wah ini lihatnya ini biru semua kan. Berarti dari bulan 11 jebret akum, betul-betul akum dan nggak ada buangan samsek gitu ya. Nah buangannya juga ya kecil lah, relatif lah ya, 288 juta net sell. Tapi akumnya 2M gitu kan, nggak jomplang lah gitu ya bilangnya. Nah, tinggal dicek nih. Nah nggak apa-apa lah ya kita bahas ya. Dari sebulan dah karena dia akum terus. Nah ini aku ya beli nih NSSS. YP beli kecil, XL kayak di samping ya. IF jual ya nggak tahu ya, pengendalinya mungkin pakai IF. XL sama XC buang gitu kan, jadi cakep lah sebenarnya gitu. Tapi ya tetap kalau misalnya habis suspend kan balik lagi ke 50-50 ya, karena lama nggak ditransaksiin kan. Ya kalau ada orang yang mau TP udahlah saya TP aja ya, nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya tetap mix lah ya, aku nggak bisa ngomong lah kalau dia baru kelar suspend. Kenapa? Karena nggak ada data yang masuk kemarinnya gitu kan. Jadi nggak data terakhir tanggal 30 ya tanggal 30 ini atau tanggal 1 lah ya. Tanggal 2. Ini kan jadi nggak valid gitu ya. Kalau dia naik lagi jebret ya nggak valid nih yang di sininya. Gitu ya. Oke, kurang lebih gitu untuk NSSS. Next lagi LSIP ya. Nah, LSIP ya sesuai yang Mas Emon mention lah ya. Teman-teman lihat ya ini double top formation gitu kan, udah jebol berapa 24% ya kan. Lihat juga emang 100-nya sudah ketembus, berarti valid penurunannya. And then teman-teman lihat, nah dari sini naik ke sini ya, ini baru 7% ya, dia rebound 7%. Nah teman-teman lihat satu candle ini kan gede ya turunannya ya, 11% turunnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau trade ya ini targetnya ada di 1260 gitu ya, bener-bener ngambil ketika bener-bener agresif ketika dia turun. Nah ini teman-teman juga lihat naiknya korektif gitu kan, jadi ya kalau pun mau entry tetap aman. Kenapa? Karena ya nggak langsung dibawa turun, tapi ya tetap kalaupun mau coba entry nantinya pantau di 1180-nya. Kalau dia tiba-tiba closingnya agak tebel ke bawah ya lebih baik keluar dulu, atau bener-bener tunggu dulu nih dia satu candle merah baru teman-teman kembali entry gitu ya. Nah, ya setelah dia turun ini ya teman-teman tahu nih, ini sebenarnya udah create higher low nih di sini 1 ya. Ini kedua, terus mana lagi nih? Nah, nih ya. 3. Jadi sebenarnya apa ya? Ini secara pergerakan masih bisa naik. Tapi ya itu tadi, jangan sampai ternyata wah, naiknya cuma sesaat doang nih, dia naik terus turun, ternyata dia cuma create massive lower high doang nih sekali sebelum naik. Jadi tetap pastikan stop loss-nya gitu ya. Kenapa? Karena ini masih dalam fase penurunan. Ini kan baru patah tren ya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk si LSIP. Nah, konfirmasinya ya satu lagi kita cek. Asingnya masuk gak? Kenapa ya? Karena kayak biasa ya, Mas Emon lebih suka nyangkut sama asing yang duitnya triliunan daripada dikarungin sama teman sendiri ya. Dikarungin sama teman sekampung lah. Nggak asik ya.
Jadi kita cek, oh tadi tanggal 15, ini buangan tanggal 11 Desember. Jadi yang menarik adalah dari tanggal 15 sampai tanggal 30, coba kita cek lebih bawah lagi ya, 27 November coba. Ya dari tanggal 1 lah, 2 Desember ya. Ini kan majority kan akum ya, kalaupun buang juga buangnya nggak terlalu gede kan. Jadi kalaupun teman-teman cek ya, di sini asingnya juga pada nyangkut ya. Kesini asingnya juga pada nyangkut nih. Lumayan ya 20% ya. Ya tapi yang kita bener-bener lihat ya at least asingnya beli gitu ya. Kalau asingnya beli ya udah nggak jadi masalah gitu kan. Tinggal dicek LSIP ya. LSIP. Nah, LSIP ya tanggal 1 Desember sampai sekarang ya ini ada aku ya. Ada aku ya teman-teman ya. Ada aku di ini XL juga, tapi XL-nya ya belum ya mix lah ini ya. Nggak terlalu signifikan ya karena jumlahnya juga deket, ada DH, ada YP, ada XC juga, ya kurang lah. Buang barang siapa? Oh NI, PD, KK, OD, KZ gitu ya. Nggak bisa ngambil kesimpulan dari tanggal 1, kenapa? Karena ya tanggal 1-nya kan masih masif ya, masih dia turun ke bawah nih gitu. Nah kita cek sekarang, tadi bottom-bottomnya tuh tanggal 11 lah ya. Kita cek tanggal 11 Desember, jebret. Oh si aku masih masuk nih. Ya, angkanya masuk. DH, XL juga ngekor. Ya, akum, ada YP, ada XC juga, kurang. Coba kita mundurin. Betul-betul ya, betul-betul dari tanggal 12 coba. Setelah itu selesai. Nah, aku masih akum ya. Si aku masih akum. Nah, ini baru jomplang nih. Aku XL YP ya. Ini udah mulai jomplang ya. Kita ngelihat ya 2 kali lipatnya ini ya. Si akumulasinya si AK kan 2 kali lipatnya si XL lah. Ini yang oke ya. Oke, 2 kalinya. Menarik lah. PD, DR, aku, kakak kagak kenal. Ya ini kayaknya sih. Ya ini PD-nya kayak PD retail ya. Buang, ada DR, ada kakak juga. Ini bagus nih sebenarnya. Masih ada lah, bisa lah. Masih ada potensi naik. Tapi itu tadi, hati-hati jangan sampai lupa pasang SL-nya. Kenapa ya? Karena jangan sampai ini ternyata jadi lower high sementara ya sebelum harganya dibanting turun gitu. Jadi ya kalau mau masuk masih bisa untuk ngejar 1260 ya. Kenapa? Karena teman-teman tahu dari bottom masih naiknya baru 7% lah, masih relatif cukup aman lah ya gitu. Jadi ya udah gitu aja untuk LSIP. Dipantau, jangan lupa SL-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ternyata harganya drop, at least teman-teman udah tahu saya loss di berapa gitu ya. STAA ya berikutnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini STAA. Nah, teman-teman kalau ngelihat ini yang tak bilang itu sebagai ini ya, koreksi ya. Ini highest-nya ya. Ini create yang namanya lower high betul ya. Ini lower high, di sini teman-teman lihat ini ada lower low sama ini juga lower low. Nah, tinggal dicek nih. Nah, ini kan begini kan dia. Set, sub, turun, set, terus begini, terus begini ya. Ini kurang lebih begini nih. Nah, ini berarti kan ya kita tahu, oh iya nih, trennya masih turun. Nah, yang perlu kita cek sekarang apa? Yang kita perlu cek adalah, ini sebenarnya udah dekat sama EMA 100 nih. Ingat tadi ya, EMA 100 kalau di breakdown jadi booster ya. Booster ngapain? Booster buat turun lebih jauh. Atau sebaliknya, kalaupun naik ya ini naiknya lebih jauh gitu ya. Nah, jadi karena kita tahu ini masih fase downtrend, ya perhatikan dulu teman-teman ya. Ini EMA 100 jebol apa kagak nih? Kalau ternyata breakdown ya udah, jangan masuk dulu. Nah, di sisi lain kalau misalnya ternyata dia justru jadi pivot untuk naik ke atas ya bagus. Nah, sekarang kita cek. Di sini ya STAA ini akum nggak? Kalau akum ya ada potensi untuk naik ya seperti biasa. Nah, kita cek STAA. Nah, STAA akum ya. Dari 15 sampai tanggal 2 ya cek lagi secara spesifik tanggal 12 Desember.
Mana nih? 12, oke. STAA dari 12 Desember, yang masuk YU, BB, ZP, DP, AK, nice. Buang barang KK, XL, YP, XC. Nah, lengkap. Jadi ya kalau dibilang ya bisa naik, bisa. Tapi tetap teman-teman harus pantau betul-betul 1260. Karena kalau ini breakdown, jangan sampai sangkut. Gitu ya. At least teman-teman ngerti dulu nih, oh iya, saya harus pantau 1260. Kalau si bro ini turun, maka apapun yang saya apapun kondisinya saya harus keluar dulu, keluarin posisi dulu. Kenapa? Karena nanti kalau biar enak, kalau misalnya mau balas dendam, bisa dapat harga lebih murah gitu ya. Nah, untuk sekarang ini dulu pantau. Kenapa? Karena ini deket MA 100 gitu ya. Meskipun di sini akum ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin ya pantau dulu aja gitu ya. Tuh, oke. Next tim Ali ya. Nah, ini Ali. Nah, Ali ya mendingan lah ya. Nah, ini sebenarnya Ali tuh belum nyentuh area support yang kuatnya ya di sini ya. 7.000 ya, di 7.000 ya. Jadi tetap apakah bisa turun lebih dalam ya bisa. Tapi yang teman-teman ibaratnya kan sebelum Mas Emon bisa bilang, wah ini ke 7.000 nih gitu ya. Ini kan ada 7.300 yang perlu di breakdown dulu. Jadi ya teman-teman pantau 7.300 kalau emang benar-benar pengen heavily di sawit gitu ya. Pantau lah 7.300-nya. Nah di sisi lain ya tinggal teman-teman lihat, oh ternyata kalau dia strong di 7.300 ya, sini, ya ini tetap ada potensi si bro itu untuk naik. Jadi targetnya ke 7.400. Kalau nanti 7.400 ya benar-benar bisa dia break dengan posisi candle yang solid, nah ini teman-teman bisa lihat nih kelanjutan kenaikan daripada si Ali gitu ya. Nah di sini kan kita lihat nih, Mas itu di 7.300 shadow-nya selalu ada apa namanya? Selalu ada demand masuk nih, gini ya. Buyersnya ngisi terus nih, gitu kan. Berarti cakep dong ya. Di sini kita masih bilang untuk sekarang valid 7.300. Tapi ya kalau misalnya something happen ya, terus tiba-tiba mungkin marketnya koreksi, terus teman-teman lihat harganya turun, ya ini yang harus dijaga si 7.300 ya. Jangan sampai teman-teman nyangkut. Kenapa? Karena ya kalau kita ngomonginnya technical structure ya di sini paling enak area buy-nya di 7.000. Kenapa ya? Karena ada beberapa area support yang belum diuji gitu ya. Nah itu dulu aja nih. Ya kan bukan berarti nggak bisa naik gitu ya. Tapi ya penting teman-teman untuk ketahui gitu. Ini kalau area support ini ditembus, ya ini ada satu yang perlu diapain ya? Diuji gitu ya. Nah jadi ini Ali. Nah Ali di kebalikan ya dari 23 sampai 2 itu buangan. Ya dia akumnya justru bulan 10, bulan 11-nya udah mulai nggak stabil ya. Baru majority bulan 12-nya buang. Nah ini kan karena dia dari tanggal 1 Desember tuh udah turun ya. Ini ya, udah di sini. Nah kita tinggal lihat nih asingnya buang barang nggak. Kalau asingnya buang barang enak nih. Itu Ali dari tanggal berapa nih? Ini ya buangan masif tanggal 12 Desember ya. OD, BB, SQ, ada XL, YP, nggak menarik. CC aku YU, TP, KZ. Sebenarnya jadi agak susah kita nilai teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, volumenya untuk hari kemarin aja kecil ya, 7 ribuan gitu kan, 7.000 lot. Tandanya apa? Tandanya kan saham ini agak sedikit lah ditradingkan. Jadi ya harus hati-hati juga ya buat saham-saham yang nggak liquid, yang dalam artian kurang dari 100.000 lah, bahkan under 10.000 lot ya transaction volume-nya. Jadi Ali agak kurang ya dari volume transaction, tapi ya kalau misalnya kita ngomongin bener-bener pure secara technical gitu ya, ya ini areanya ya area buy ini dengan stochastic flow yang crossing begini ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya dipantau lah. Ini 7450-nya ya harus bisa di testing. Kalau bisa ya dia bisa naik, tapi kalau enggak ya ini ada potensi lanjut turun. Seperti itu teman-teman ya untuk sawit si Ali. Next lagi ya, BWPT. Nah, BWPT. Nah, coba absen dulu teman-teman. Ada yang punya BWPT ora? Ada yang punya BWPT?
Oke, lanjut ya. BWPT. Nah, BWPT juga sebenarnya ya kalau dibilang dulunya gorengan ya iya ya, dari gocap tiba-tiba jebret naik ya. Nah, tapi ya meskipun sayang ya teman-teman ya agak ketinggalan gitu kan. Tapi ya demi keamanan dan kenyamanan retail bersama ya, demi kenyamanan apa ya kita bilangnya, demi kenyamanan pengendali dada gitu ya, harus lebih konservatif gitu teman-teman ya. At least gak nyangkut gitu ya. Nah, BWPT ini kan dari 186 juga udah koreksinya lumayan gede kan ya, 23% something. Ups. Nah, terus apa ya, ini dipantau dulu nih di sini nih. Nah gitu ya, ini MA100 ya agak-agak riskan, sekalinya dia ke bawah. Nah, ini JOS bisa turun lagi ke bawah. Nah, tapi ya nanti kita cek konfirmasinya pakai foreign flow nih. Kalau asingnya banyak masuk ya oke gitu kan. Nah, jadi gimana nih gitu, gimana ya. Nah, jadi ya apakah sebenarnya ada potensi untuk BWPT naik ya, ini ada. Nah, ini perhatikan 144-nya ya. Ini kalau misalnya SL nih Mas Emon pernah rekom ya, berarti harusnya sih kalau udah TP udah selesai ya, ini udah selesai ya. Udah selesai, udah lama lah pernah direkom. Nah, jadi karena ini MA 100 dan posisi stochastic slow juga bener-bener cakep gitu ya, dari bener-bener bawah, ya apakah ada potensi naik ya, ini masih ada. Nah, tinggal diperhatikan betul-betul 144-nya jangan sampai jangan sampai nggak dipantau gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya seandainya turun, at least teman-teman tahu nih 138 maksimal harus teman-teman buang gitu ya. Karena ini potensi loss-nya berapa ya? Ya 5% pas ya. Ini bisa mantul ya MA 100, kita cek dulu untuk BWPT. Nah, ini cakep ya. Asingnya 292 masuk. Ya memang ada buangan tanggal 24 Desember, tapi ya kalau digabung sama 29 atau iyalah digabung dari 29 sampai tanggal 2, majority masih akumulasi gitu ya. Jadi di sini juga akum. Kita tinggal cek untuk BWPT. Nah, BWPT kan kalau dari sini ya kayaknya majority udah pasti retail nyangkut lah ya di sini ya. Namanya retail FOMO ya. Nah, tinggal dicek. Oh, belum ada buangan nih kalau dari tanggal 12 mana nih. Kita cek bener-bener dari sini ya, posisi sideways ya. Tanggal 19 Desember. Nah. CC, nah ini XL masih banyak ternyata ya. Tapi XL udah mulai buang barang nih, kelihatan ya. Volume-nya hampir 1,2 juta. Terus di sisi lain ya, volume sale udah 1, ya sejuta lah. Sisa 156.000 lagi. Nah, di sisi lain ya kita lihat BK mulai buang barang sih. Masih AK ya, AK juga udah mulai buang barang. YP-nya juga buang barang paling gede. GRCPXA ya, net sell. Palingan kita coba cek untuk kayak di sini ya, 3 hari terakhir kali ya, dari tanggal 24 Desember kali ya, biar spesifik banget. Walah, XL. XL-nya FOMO nih. Kayak 24 sampai 1, coba dari 29. Nah, nih XL udah menipis ya. Nah, ini XL menipis ya, bener-bener belinya dari 24 ternyata. Dari 29 ini BK ada beli ya, BK CC ada beli, ada XL XC aku kecil, coba mau majuin lagi 30, jebret, XL BK. BK masih relatif beli lah ya. GR CP BS. Ya wait and see lah. Itu ya, 29-nya kita lihat retailnya masih agak sedikit FOMO, tapi ya balik lagi. Kalau dibilang apakah ini area buy, ya ini termasuk area buy. Tapi tetap ya, MA 100 ya teman-teman ya, si Malakama kalau dia di atas makin naik, kalau dia ke bawah makin jebol. Gitu ya. Dipantau 138 sama 144 ya, jangan sampai kecele ya. Karena ini kalau jatuh dropnya gede teman-teman ya. Please dipantau untuk si BWPT. Oke? Apalagi ya? Habis ya BWPT ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya, update untuk saham sawit.